Yuk, duduk dulu yuk. Kamu senang mau Natal? Iya. Bener. Benar. Berarti kamu harus rajin impa ya, loh mami. Ya, ya. Kita nyanyi sekarang. Yuk. Oke, kita nyanyi dulu ya. Iya, Iya ya. iya, oke. Hai adik-adik, shalom. Selamat pagi semuanya. Ya adik-adik, gimana kabarnya di pagi ini? Iya, sama Anji juga bersyukur sehat ya. Nah adik-adik, di pagi ini tadi Anji Noni udah sama Ben lihat pohon Natal. Sedikit lagi sudah mau hari Natal. Jadi adik-adik harus rajin IHMPA karena sedikit lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Rajin impa ya. Iye. Oke. Sekarang kita nyanyi dulu. Kita mau ibadah. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu tiap waktu, tiap jam. Yesus ya. Yuk. Kita nyanyi tiap waktu, tiap jam. Yuk. Semangat. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Yuk, Mami. Ya, Kita nyanyi baca kitab suci. ayo. Oke, siap ya? Kita pakai gaya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau ibadah, pimpin kita, berkati kita. Makasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita nyanyi lagu Mintalah, Mintalah, Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketaklah, ketaklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka.
Adik-adik, selamat pagi. Bertemu dengan Cimoldi. Adik-adik, apa kabarnya nih? Kabarnya adik Elgi, adik Bri, adik Carol, adik Catherine, adik Kenneth, apa kabarnya nih? Yang pastinya sehat-sehat dan luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, Cimoldi mau tanya, sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Cimoldi? Sudah siap? Siap dong ya pastinya. Nah adik-adik, kita masuk dalam cerita. Untuk itu sebelum kita mendengarkan cerita, Cimoldi mau mengajak adik-adik kita lipat tangannya. Kita akan berdoa untuk cerita kita hari ini ya adik-adik. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Tuhan, sekarang kami berkumpul dalam ibadah infak kita pada pagi hari ini Tuhan. Ingin mendengarkan sedikit cerita yang akan dibawakan oleh Cimoldi hamba-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah nanti cerita yang kami dengarkan dapat kita terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus kami semua, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah siap kan ya? Sekarang kita akan nyanyi lagu Alkitab, Alkitab. Bisa kan ya adik-adik? Kita nyanyi sama-sama ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah adik-adik, sudah duduk yang manis? Sudah dong ya? Sudah siap mendengarkan cerita? Sudah pastinya Ci. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita. Untuk itu Cimoldi mau mengajak adik-adik untuk kita lihat yuk sedikit video yang Cimoldi akan perlihatkan kepada adik-adik di rumah. Untuk itu adik-adik dengarkan video berikut ini ya. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Adik-adik, cerita pada pagi hari ini
terambil dalam Alkitab, lebih tepatnya di pasal Lukas. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Nah, adik-adik sudah lihat kan ya video yang Cimol ditayangkan tadi? Nah, itu cerita dari Alkitab loh adik-adik. Lebih tepatnya cerita yang berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik sudah lihat kan ya, tadi ada satu orang lumpuh. Orang lumpuh itu ialah orang yang tidak dapat berjalan adik-adik. Berlari seperti yang kita lakukan. Ia tidak dapat adik-adik. Ia tidak dapat menggerakkan kakinya. Seperti yang kita lakukan sehari-hari adik-adik. Jadi orang lumpuh itu hanya bisa terbaring di tempat tidur saja. Begitu adik-adik. Kasihan ya adik-adik kita melihatnya. Nah adik-adik, orang lumpuh yang tadi kita lihat di video sebelumnya, ia mempunyai 4 orang teman. 4 orang teman ini sangat sayang kepada orang lumpuh yang sakit ini. Jadi, teman-temannya ini membantu orang lumpuh ini untuk bertemu siapa adik-adik? Siapa? Ya, benar, bertemu Tuhan Yesus. Teman-temannya ingin orang lumpuh itu disembuhkan. Dengan segala usaha, mereka berjuang dengan keras hingga akhirnya Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu, bertemu dengan orang lumpuh itu, sehingga Tuhan Yesus melakukan mujizat. Jadi orang lumpuh itu bangkit dari tempat tidurnya dan dia dapat berjalan kembali. Adik-adik, luar biasa sekali bukan Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh, orang yang sedang terbaring sakit. Wih, Tuhan Yesus hebat ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang Cimoli mau bertanya, siapa yang di sini pernah sakit? Angkat tangannya. Siapa yang di sini pernah sakit? Wih, mau Cimoldi melihat semuanya pernah sakit adik-adik. Cimoldi juga kok pernah sakit. Nah, kalau kita sedang sakit atau saat sakit, pasti kita tidak bisa bermain kan adik-adik. Kita sedih, badan kita lemas, kita tidak mau makan. Jadi kita hanya bisa terbaring di tempat tidur. Benar kan ya adik-adik? Itu tidak enak kalau sakit. Tapi kalau adik-adik sedang sakit, pasti mama, papa sangat khawatir terhadap adik-adik. Dan yang dilakukan mama, papa langsung berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkan adik-adik yang sedang sakit. Melalui mama, papa, Tuhan Yesus membawa adik-adik pergi ke dokter, memberikan makanan kepada adik-adik, memberikan obat-obatan melalui dokter agar adik-adik menjadi cepat sembuh dan sehat kembali. Tapi sebelum melakukan itu semua, adik-adik harus ingat, adik-adik harus apa adik-adik? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar apa? Agar Tuhan Yesus mengangkat penyakit kita, Tuhan Yesus menyembuhkan kita, memberkati melalui makanan yang kita makan saat sakit, obat-obatan yang kita minum saat sakit, sehingga kita dapat menjadi pulih kembali, sehat kembali. Jadi adik-adik, tidak hanya saat kita sedang sakit, saat kita sedang melihat keluarga kita, mama, papa, oma, opa, kakak, adik yang sedang sakit, kita harus juga
berdoa kepada Tuhan Yesus, kita meminta pertolongan Tuhan Yesus agar menyembuhkan penyakit keluarga kita yang sedang sakit. Jadi, tidak hanya untuk diri kita yang sedang sakit, kita juga harus mendoakan orang lain juga yang sedang sakit. Nah, adik-adik, ingat ya, saat kita sedang sakit, kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya agar kita disembuhkan. Dan saat kita sudah sembuh, kita juga jangan lupa, kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan di saat sedang sakit maupun sedang senang. Oke adik-adik, sekian cerita dari Cimoldi. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Cisanti untuk aktivitas kita minggu ini. Kalau minggu lalu kita beraktivitas dengan prakarya melalui tempel-menempel, kali ini aktivitas kita adalah menghafal satu ayat hafalan. Oke, sebelum kita menghafal, kita baca sama-sama yuk. Kita lihat yang satu ini. Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ya, adik-adik, setelah kita baca bersama-sama, kali ini kita akan menghafalnya bersama-sama. Kita akan menghafalnya 2 kali bersama dengan Cisanti. Oke, ada beberapa kata pada saat Yesus berkata kepadanya. Kita akan membuat tanda seperti salib melalui tangan kita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang." Datang tangan kita seperti ini, menyembuhkannya. Oke? Gampang? Oke, sama-sama ya. Kita baca bersama-sama, kita hafalin dan ingat bersama-sama untuk mempermudah kita melakukan gerakannya. Matius 8 ayat 7. Oke, 1, 2, 3. Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Bisa? Oke, sekali lagi. Cisanti lihat dari ujung ke ujung. Udah bisa. Bisa Ci? Oke, sekali lagi Cisanti temenin. Nanti adik-adik hafalkan. Dan pastikan adik-adik buat videonya, kirim ke WA kategori TK. Oke? Sekali lagi yuk. Matius 8 ayat 7. 1, 2, 3. Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, setelah kita mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh, setelah kita beraktivitas melalui ayat hafalan bahwa Yesus akan menyembuhkan, kali ini kita akan merespon semuanya itu melalui pujian dari Kidung Ceria nomor 307 yang berjudul "Tolong Kawan-kawan Saya". Di sini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan siapa saja, karena itu kita bisa juga meminta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan teman-teman kita yang sakit. Oke, melalui apa? Melalui doa tentunya. Oke, kita angkat pujian ini. Kawan-kawan saya yang
Nah, sekarang si Moldy ingin adik Nathan, adik Ben, adik Glory, kita lipat tangannya, kita tutup matanya adik-adik, kita tunduk kepalanya karena saat ini si Moldy mau mengajak adik-adik untuk kita masuk dalam doa syafaat ya. Untuk itu adik-adik sudah siap? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati sepanjang ibadah kita pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, bantulah kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu menjadi berkat bagi orang lain, selalu mengingat Engkau terus Tuhan, selalu memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, ingatkanlah kami untuk selalu berdoa dimanapun kami juga berada dalam keadaan apapun Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan ibadah ini dan juga kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan minggu kedepannya Tuhan selalu berkati kami Tuhan, jaga kesehatan kami, jaga kesehatan mama, papa, oma, opa, dan keluarga-keluarga kami Tuhan selalu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Siapkan celengannya. Mana? Cobain Cimo lihat, siapkan celengannya. Lalu jangan lupa minta sama mama dan papa untuk mempersiapkan persembahannya. Ya adik-adik, silahkan siapkan celengannya. Lalu kita akan bernyanyi, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya dan tunduk kepalanya. Kita akan berdoa sambil bernyanyi ya adik-adik. Ya, adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dan info seputar Pelkat PA. Mewakili Ci dan Engku yang bertugas pada pagi hari ini, Cisanti dan Ci Engku yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk adik-adik
dan Mama Papa yang setia mengikuti ibadah IHMPA online setiap minggunya. Pastikan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya adik-adik tetap bergabung dalam layanan Pelkat PA kategori TK. Selanjutnya, pastikan ingat bahwa minggu depan kita akan bergabung dalam ibadah gabungan melalui Zoom untuk kategori TK atau balita dan batita pada jam 8.30. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih buat pemusik maupun pengisi puji-pujian atau musik-musik yang boleh diizinkan kami gunakan dalam ibadah setiap minggunya. Selanjutnya kami juga mengundang untuk adik-adik mempersiapkan diri. Kita udah mau masuk di bulan Desember adik-adik. Kita akan bersama-sama merayakan Natal dan pastikan adik-adik ambil bagian dalam persiapan itu dan ikut bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal PA yang akan dilakukan pada tanggal 26 Desember yang akan datang. Info lebih lanjut akan kita dengarkan minggu depan. Oke, itu saja info seputar Pelkat PA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa tutup. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan boleh sertai ibadah ini dari pertama hingga akhirnya dengan baik. Tuhan Yesus sertai kami untuk dapat mengingat segala sesuatu yang diajarkan pada pagi hari ini. Sertai kami minggu depan untuk kami berkumpul beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui IHMPA online. Sertai kami semua, Mama Papa, Oma Opa, kakak adik, dan keluarga besar kami. Berikan kesehatan yang hanya berasal dari Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.